Meski polemik soal toa masjid mulai mereda, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola kembali jadi sorotan publik. Pasalnya dalam aturan SE yang kontroversial itu ternyata juga melarang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran pakai pengeras suara luar masjid selama Ramadan. Ketentuan itu tertuang pada bagian tata cara penggunaan pengeras suara poin C, diatur tentang kegiatan syiar Ramadan, Gema Takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara Hari Besar Islam. Yakni 1. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah atau kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. 2. Takbir pada tanggal 1 Syawal 10 Zulhijjah di masjid, musola, dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. 3. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar. 4. Takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. 5. Upacara peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablik melimpah keluar arena masjid atau musola dapat menggunakan pengeras suara luar. Pakar komunikasi politik Henry Satrio kecewa dengan kebijakan Kemenak yang melarang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran memakai pengeras suara luar selama Ramadan. Pendiri lembaga survei kedai kopi yang akrab disapa Hansat ini mengaku sedih dengan keputusan Menak Yakut tersebut. Pemahaman toleransi beragama Menteri Yakut semakin tipis dari hari ke hari. Saya bersedih untuk Indonesia, tagar Hansat, tagar 2024 gantian. Tulis Henry Satrio. Berikut isi lengkap SE Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menteri Agama Republik Indonesia yang terhormat: 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia. 5. Ketua Dewan Masjid Indonesia. 6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam. Dan 7. Takmir atau pengurus masjid dan musola di seluruh Indonesia. Surat Edaran Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Pengeras suara di masjid dan musola saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu diterapkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Ketentuan umum: A. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musola. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan ke luar ruangan masjid atau musola. B. Penggunaan pengeras suara pada masjid atau musola mempunyai tujuan mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, salawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya sholat fardu. Menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika sholat berjemaah atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah, dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau musola. Pemasangan dan penggunaan pengeras suara. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Dan dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, salawat atau tarhim. Meski polemik soal toa masjid mulai mereda, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola kembali jadi sorotan publik. Pasalnya dalam aturan SE yang kontroversial itu ternyata juga melarang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran pakai pengeras suara luar masjid selama Ramadan. Ketentuan itu tertuang pada bagian tata cara penggunaan pengeras suara poin C, diatur tentang kegiatan syiar Ramadan, Gema Takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara Hari Besar Islam.
yakni 1. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan salat tarawih, ceramah atau kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. 2. Takbir pada tanggal 1 Syawal 10 Zulhijjah di masjid, musola, dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. 3. Pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar. 4. Takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan salat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. 5. Upacara peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablik melimpah keluar arena masjid atau musola dapat menggunakan pengeras suara luar. Pakar komunikasi politik Henry Satrio kecewa dengan kebijakan Kemenak yang melarang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran memakai pengeras suara luar selama Ramadan. Pendiri lembaga survei kedai kopi yang akrab disapa Hansat ini mengaku sedih dengan keputusan Menakyaku tersebut. Pemahaman toleransi beragama Menteri Yakut semakin tipis dari hari ke hari. Saya bersedih untuk Indonesia, tagar Hansat, tagar 2024 gantian. Tulis Henry Satrio. Berikut isi lengkap SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menteri Agama Republik Indonesia yang terhormat: 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia. 5. Ketua Dewan Masjid Indonesia. 6. Pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam. Dan 7. Takmir atau pengurus masjid dan musola di seluruh Indonesia. Surat Edaran Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Pengeras suara di masjid dan musola saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmonis sosial. Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu diterapkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Ketentuan umum: A. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musola. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan ke luar ruangan masjid atau musola. B. Penggunaan pengeras suara pada masjid atau musola mempunyai tujuan mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, salawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya sholat fardu. Menyampaikan suara muadzin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika sholat berjemaah atau suara khatib, dan penceramah kepada jemaah, dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau musola. Pemasangan dan penggunaan pengeras suara. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Dan dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, salawat atau tarhim.